yaitu tentang materi gerakan lingkungan hidup ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Sulastri MPD. Ibu Sri Wahyuni atas waktunya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat ya anak-anak. Di akhir acara sebelum ditutup, Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Perkenalkan, nama Ibu Sulastri, Ibu di SMP 13 sebagai guru IPA dan penanggung jawab gerakan PBLHS. Jangan lupa ya, nama gerakannya Gerakan PBLHS. Singkatan dari Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Pak Ade Rehata, boleh di screen PDF-nya. Ya. Anak-anak, baik. Inilah sekilas info tentang gerakan PBLHS. Next. Anak-anakku semuanya, kalian sebentar lagi ya, mungkin besok nanti kan diresmikan menjadi siswa SMP 13. Ketika kalian masuk ke SMP 13, kalian akan berhadapan dengan sekolah SMP 13 yang memiliki visi menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, terampil, unggul dalam prestasi, dan berbudaya lingkungan hidup sehat. Itulah visi kita. Berarti nanti kalian selama 3 tahun akan kami didik menjadi peserta didik yang berakhlak mulia, terampil, unggul dalam prestasi, dan berbudaya lingkungan hidup sehat. Dan nanti kalian lulus sekolah dari SMP 13 akan membawa kebiasaan ini. Next. Nah, misi SMP 13 yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya ada di poin terakhir, yaitu meningkatkan kepedulian dan peran serta warga sekolah sesuai dengan kriteria sekolah adiwiyata mandiri, sekolah sehat nasional, dan sekolah hemat energi. Perlu kalian ketahui, kita mendapatkan sekolah adiwiyata mandiri itu tahun 2015. Sekolah Sehat Nasional 2017 dan Sekolah Hemat Energi tahun 2014 dan 2016. Jadi lengkaplah sudah SMP 13 sebagai sekolah yang berkarakter dari segi apapun, dari segi lingkungannya, kesehatannya, dan juga dari hemat energinya. Kalian harus bangga masuk ke SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Ya, bangga gak kalian? Oke, harus bangga ya. Next. Ya, anak-anak, tadi bukan tadi ya, dari kemarin sampai tadi terakhir Bu Ergartika sudah menjelaskan bagaimana belajar di SMP 13. Belajarnya kalian sudah tahu mata pelajaran apa saja yang akan diikuti, ekskul apa saja yang akan kalian ikuti. Tapi untuk ekskul, untuk saat ini, saat PJJ, itu yang pasti pramuka wajib ya, itu ada daring. Sedangkan ekskul yang lain itu ada yang dilakukan secara daring, tapi hanya beberapa ekskul yang daring. Itu pun menyesuaikan jika dibutuhkan. Jika ada lomba yang daring, maka kalian juga berlatih secara daring. Jadi ekskul untuk sementara ini selain pramuka itu tidak dilakukan terlebih dahulu, kecuali beberapa ekskul nanti memang harus PJJ karena dibutuhkan oleh sekolah ya. Oke, anak-anak,
seperti yang Bu Gartika bilang tadi, kalian belajar dengan 10 mapel dan beberapa ekskul. Semua pelajaran itu nantinya akan berkaitan dengan gerakan PBLHS. Nah, gerakan PBLHS, mungkin kalau kalian waktu di SD itu taunya sekolah adiwiyata, ya. Pasti tahu. Pasti kalian yang masuk ke SMP 13 dulunya SD-nya adalah SD-SD yang sudah menjadi sekolah adiwiyata. Mungkin ada yang baru tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan mandiri, ya. Nah, sekarang program adiwiyata namanya menjadi gerakan PBLHS. Apa itu PBLHS? Iya, peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, gerakan ini tidak akan berjalan kalau tidak didukung oleh para siswa-siswanya. Nah, siswa-siswanya itu akan tergabung ke dalam suatu wadah yang namanya kader adiwiyata. Nah, kader adiwiyata ini tugasnya apa? Kader ini akan menerapkan 6 aspek perilaku ramah lingkungan hidup. Disingkat PRLH. Ya. Jadi nanti kalian akan menerapkan 6 aspek PRLH. Apa saja sih 6 aspek PRLH tersebut? Next Pak Ade. Nah, 6 aspek PRLH itu adalah: 1. Menjaga kebersihan, sanitasi, dan drainase. 2. Mengurangi sampah plastik, memilah dan mengelola sampah mulai dari rumah. Yang ketiga, menanam dan memelihara pohon. Yang keempat, melakukan konservasi energi listrik. Yang kelima, melakukan konservasi air. Dan yang keenam, kalian juga harus mempunyai inovasi. Inovasi terkait perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, berkaitan dengan 6 aspek ini, maka kegiatannya akan masuk ke dalam kegiatan siswa di sekolah, di kelas, masuk ke dalam kepengurusan struktur organisasi. Jadi sekarang kegiatan PRLH tidak jadi ekskul, tapi jadi satu kesatuan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas. Next Pak Ade. Nah, kalian lihat nanti kalian ketika sudah resmi menjadi kelas 7A sampai 7I, kalian akan bertemu dengan wali kelasnya dan kalian akan membuat struktur organisasi. Seperti biasa dalam struktur organisasi pasti ada yang namanya ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara, walaupun dalam kondisi PJJ. Nah, setelah itu ada ketua-ketua bidang, ya, ada ketua-ketua bidang. Nah, ketua-ketua bidang ini apa saja? Nah, kita lihat mulai dari yang pertama, yaitu ada kader kesehatan remaja, ada kader 3R, ada duta 3R, ada duta sanitasi, ada, ini agak nggak kelihatan ya, Ibu boleh maju dikit, ada pahlawan energi, ada duta kehati, dan ada duta rohis. Ya, jadi Ibu ulangi, nanti selain KM, wakil, sekretaris, bendahara, nanti ada para penanggung jawab bidang, ada kader kesehatan remaja, ada duta 3R, ada duta sanitasi, ada pahlawan energi, ada duta kehati, dan ada duta rohis. Apa sih tugas dari masing-masing bidang tersebut? Oh ya, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu. Untuk ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara pada tahun pelajaran ini dan mungkin seterusnya, orang-orang yang masuk ke dalam jabatan tersebut boleh merangkap masuk ke dalam kader adiwiyata tadi. Kader adiwiyata itu yang mana? Yang duta 3R, duta sanitasi,
pahlawan energi, dan duta ke hati. Nah, 4 duta atau 4 duta itu ya, itu yang bagian dari kader adiwiyata. Nah, itu di dalamnya boleh ada KM, sekretaris, dan bendahara. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang tugasnya apa sih masing-masing selama PJJ ini? Kita lihat ya satu persatu. Next, Pak Ade. Nah, ini sudah biasa ya, tugas ketua kelas itu bertanggung jawab terhadap kelasnya. Sekretaris itu pasti bertanggung jawab terhadap administrasi kelas, terutama dengan pendataan kehadiran, biasanya kalau selama PJJ. Kemudian bendahara itu bertanggung jawab terhadap keuangan jika ada apa-apa di kelasnya, mungkin ada yang sakit dan lain-lain, akan menengok menengoknya secara daring, maksudnya seperti itu ya. Itu fungsi bendahara. Next, berikutnya adalah tugas KKR, kader kesehatan remaja ini. Next, Pak Ade. Kader kesehatan remaja ini tugasnya adalah dia untuk mensosialisasikan tentang kesehatan, kemudian melayani kesehatan di sekolah. Dan kalau selama PJJ, apa sih tugasnya? Menjaga lingkungan rumah tetap bersih dan sehat, termasuk di dalamnya mengawasi jentik nyamuk ya, dan mengkampanyekan makanan sehat yang harus dimakan oleh teman-teman kalian ya. Next, berikutnya kader duta 3R. Duta 3R itu ada tugasnya jika masuk sekolah itu mengecek penggunaan kemasan ramah lingkungan, mengontrol pemilahan sampah, bertanggung jawab terhadap kegiatan bank sampah, terus mensosialisasikan pesan LH, baik daring maupun luring. Nah, selama PJJ, apa tugasnya? Melaksanakan pengurangan sampah plastik di rumahnya. Ingat, mengurangi pengurangan sampah plastik di rumahnya dan juga mengelola sampah di rumah, ya, mengolah sampah, memilah sampah organik, anorganik, kertas dan lain-lain. Kemudian, kenapa ini harus ada? Karena nanti ini jadi contoh untuk teman-temannya yang lain. Lalu ada satu lagi nih, duta 3R selama PJJ, apa ya? Dia akan mengkoordinir pengumpulan ekobrik. Ekobrik itu apa ya? Nah, ini boleh dilihatin dulu Pak Ade besar. Ekobrik ini botol plastik ya, botol plastik bekas yang diisi dengan sampah-sampah plastik yang bersih. Jadi kalau suatu saat kalian beli makanan yang terpaksa ada kemasan plastiknya, kalau bersih, usahakan tetap bersih ya sampah plastiknya, itu jangan dibuang sehingga nanti numpuk di TPA ya, tapi dikumpulkan masuk ke dalam botol ya, ini sampai dimasukkan sampai padat ya, sepadat-padatnya sampai keras, sehingga nanti ini kalau sudah terkumpul banyak, kita bisa membuat sesuatu dari botol-botol ini, bahkan bisa menjadi suatu bangunan kecil ya, mungkin kayak greenhouse dan lain-lain, bikin kursi, bikin meja gitu ya. Jadi nanti tiap kelas ada duta 3R yang akan bertanggung jawab terhadap pengumpulan atau penggunaan ekobrik di kelasnya. Terus juga ada ekoenzim. Nah, ada ekoenzim. Nah, ini ekoenzim. Kalau tadi ekobrik, sekarang ekoenzim. Kalau ekoenzim ini udah lama nih ya. Ini dalamnya dari kulit jeruk. Jadi kalau kalian punya sampah kulit jeruk, kulit pisang, kulit pepaya dan lain-lain, kulit buah yang basah, itu jangan dibuang, apalagi dicampur dengan sampah anorganik. Tapi masukkan ke dalam botol bekas, dikasih gula, kemudian dikasih air, kemudian dibulak-balik seperti ini ya. Setiap hari, nanti kita tunggu sampai 4 atau 6 minggu, nanti airnya sudah menjadi ekoenzim. Ini bisa dimanfaatkan untuk kompos ya, bahkan kalau misalnya berhasil bisa untuk bahan pembersih air dari ekoenzim ini ya. Oke, terus duta 3R juga
tugasnya itu nanti bertanggung jawab terhadap pengumpulan, eh, bukan berkumpulan ya, maksudnya mengingatkan teman-temannya untuk bisa mengumpulkan minyak jelantah di rumahnya. Jangan membuang minyak jelantah ke selokan, ke tempat cuci piring. Minyak jelantah di rumah dikumpulkan. Nanti kalau sudah cukup banyak, ketika pas kebetulan ada orang tuanya ke sekolah, boleh dibawa ke sekolah, dikumpulkan di pos satpam. Kami punya program pengumpulan minyak jelantah. Nanti minyak jelantah ini akan dibawa ke, kami kerjasama nanti dengan Benua Hijau, Benua Lestari Indonesia. Kemudian nanti minyak jelantah ini akan dijadikan biodiesel, ya seperti itu, bahan bakar. Oke, berikutnya next Pak Ade, setugas duta yang lain. Tadi 3R, sekarang berikutnya tugas duta sanitasi. Duta sanitasi itu kalau di sekolah, kalau masuk ya, itu piket kelas, mengontrol piket kelas, kebersihan wastafel dan toilet, mengontrol air dan tatakan dalam pot, terus mensosialisasikan pesan LH. Dan selama PJJ, apa yang dilakukan? Anak ini harus berani, harus rajin membersihkan lingkungan rumah dan lingkungan di sekitarnya sebagai contoh untuk teman-temannya yang lain, ya. Dan dalam kurun waktu tertentu bisa jadi anak-anak ini nanti suatu waktu datang ke sekolah untuk mengecek kebersihan kelasnya sewaktu-waktu dan dalam kondisi tertentu, bukan saat ini, ya. Oke, next berikutnya. Pahlawan energi ini listrik dan air, tugasnya pasti menghemat energi listrik dan air. Dan selama PJJ, pasti dia harus orang terdepan yang mencontohkan bagaimana menghemat energi listrik, bagaimana menghemat energi air. Ya, lalu dipublikasi nantinya. Oh ya, nanti semua kegiatan kalian harus dipublikasi, ya, diupload. Baik, berikutnya duta ke hati. Nah, ini keanekaragaman hayati. Apa tugasnya? Dia menanam dan memelihara pohon di rumah ataupun di sekolah, melakukan pembibitan, menjaga kesuburan dan keindahan tanaman, mendata jenis tanaman. Dan ketika PJJ, apa yang harus dilakukan? Anak ini, duta ini harus bisa memelihara dan merawat pohon di rumahnya, bahkan melakukan pembibitan, lalu dipublikasi dan diberitahu ke teman-temannya. Boleh nggak sih yang jadi duta ini anak yang nggak punya pohon di rumahnya? Boleh. Dari yang nggak punya pohon sama sekali, ketika jadi duta ke hati, rumahnya sedikit-sedikit jadi banyak pohonnya, gitu. Jadi ada perubahan, ada before afternya, ya. Jadi yang jadi duta ke hati ini anak-anak yang benar-benar mau memelihara pohon. Oke, next berikutnya. Nah, ini ada duta rohis, seperti Pak Bu Gartika tadi sebutkan, kita ada pengajian setiap Jumat pagi. Nah, itu harus ada yang mengontrol siapa saja yang ada, yang datang, yang ikut pengajian di YouTube tersebut. Nah, ini duta rohis tugasnya, ya, mendata. Kemudian juga dia nanti mempersiapkan di kelas tersebut siapa yang akan menjadi petugas pengajian, ya. Ini duta rohis. Oke, next berikutnya. Nah, ini selingan buat kalian. Ini ada kartun tentang bagaimana cara menggosok yang hemat energi. Kemudian juga tips menggunakan kulkas. Nanti kalian lebih lanjut bisa dilihat di rumah karena nanti file ini akan kalian terima dalam bentuk flipbook yang lebih menarik dan ada lagunya. Oh ya, nanti kalau kalian sudah dapat dari panitia flipbook punya ibu ini, nanti lagunya itu lagu tentang PBLHS ya, yang dinyanyikan oleh Bu Ayu dan Umar yang sekarang di SMA 2. Nah, itu ciptaan dari ibu ya. Nah, jadi nanti di flipbook ini ada lagunya ya. Nah, berikutnya masih adakah? Oh iya, berikutnya ini sekian, terima kasih. Tapi Ibu nggak langsung berhenti, tapi nanti Ibu akan memberi kalian contoh-contoh video dari kakak-kakak kelas kalian. Jadi setelah ini kalian akan menyaksikan contoh video hemat energi dari Kakek Jaro, kemudian contoh pengurangan sampah dari Raya sebagai kader 3R ya. Kemudian ada contoh dari Kak Diva tentang menanam pohon sebagai duta ke hati. Oke, baik. Ibu di sini langsung memohon diri, tapi nanti di flipbook
tentang gerakan PBLHS yang dari Ibu ini kan akan sampai pada kalian. Lihat di halaman terakhirnya ada alamat IG. Jadi nanti kalian akan diminta untuk melakukan kegiatan, salah satu kegiatan gerakan PRLH di rumahnya, lalu di-share di IG, di hashtag ke alamat yang sudah Ibu tentukan di flipbook tersebut. Maaf, Ibu ulangi lagi ya. Anak-anak, sebelum berakhir nanti kalian ada tampilan beberapa video dari kakak kelas kalian. Dari contoh-contoh tugas kader Adi Wiyata. Terus di materi Ibu ini nanti di akhir kalau kamu lihat di rumah, di flipbook Ibu, di akhirnya ada tugas kalian untuk melakukan gerakan perilaku ramah lingkungan hidup di rumah dan diupload ke Instagram dengan alamat hashtag yang ada di flipbook tersebut. Sudah Ibu berikan. Ya, baik, karena keterbatasan waktu, Ibu akhiri, tapi semoga walaupun singkat, materi Ibu ini akan bisa diterima baik oleh kalian dan bisa dilaksanakan. Ingat, ini adalah gerakan. Gerakan itu berarti dilakukan, bukan hanya teori. Ya, selamat melakukan gerakan PBLHS di rumah masing-masing dan tularkan pada orang tua, pada tetangga, keluarga, dan semua masyarakat supaya semuanya peduli lingkungan dan kita akan dukung Indonesia Bersih Tanpa Sampah 2025. Ingat, kita dukung Indonesia Bersih Tanpa Sampah 2025. Silakan kita lihat videonya dan Ibu. Hai Sobat Energi, dimanapun kita berada, kita harus menghemat energi listrik. Ada 5 langkah untuk menghemat energi listrik, yaitu yang pertama, matikan lampu bila tidak digunakan. Yang kedua, cabut colokan selesai digunakan. Yang ketiga, mengatur suhu AC 25 derajat. Yang keempat, membeli peralatan listrik yang berlabel hemat energi. Yang kelima, budayakan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita hemat energi, atur AC-mu 25 derajat. Bumi berseri, Indonesia hemat energi. Bumi lestari, hemat energi. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raya Asareksa Angkawijaya dari SMPN 13 Kota Tangerang. Hari ini, saya akan berbicara tentang aksi pengurangan sampah plastik. Kawan, bumi yang kita tempati saat ini menanggung beban yang sangat berat terutama mengenai sampah. Apalagi di era modern dan serba praktis seperti saat ini, setiap hari kita bersinggungan dengan yang namanya sampah, terutama plastik. Menurut Wali Kota Tangerang, Bapak Arief R. Wismansyah, 1.500 ton sampah dihasilkan masyarakat Kota Tangerang setiap hari. Sedangkan, dengan 165 armada truk dari 13 kecamatan, hanya sekitar 1.000 ton saja yang terangkut ke TPA Rawakucing. Menurut seorang petugas pengangkut sampah, 80 ton sampah diupayakan angkut setiap harinya. Bisa kita lihat bagaimana menumpuknya sampah di TPA Rawakucing seperti video di belakang saya ini. Dan perlu kita ketahui kawan-kawan, 15% dari total sampah itu berupa plastik. Padahal, plastik adalah sampah yang membutuhkan waktu 50-100 tahun agar bisa diurai. Bayangkan, masalah lingkungan yang kita hadapi jika hal ini kita biarkan. Kawan, sebagai seorang pelajar, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita menyelamatkan bumi? Ya, benar. Dengan pola hidup yang ramah lingkungan atau go green. Yang pertama adalah kurangi sampah terutama plastik yang kita gunakan sehari-hari. Jika kita berbelanja, bawalah kantung berbahan kain atau spandbond sendiri. Sediakan juga
wadah untuk produk yang akan kita beli mulai dari sayuran, daging, ataupun cemilan. Itu sesuai dengan salah satu prinsip reuse, reduce, recycle. Yang kedua, upayakan membeli produk-produk isi ulang. Saat ini, sudah ada startup berbasis lingkungan yang menyediakan teknologi isi ulang produk yang kita pakai sehari-hari. Mulai dari sabun, shampoo, deterjen, pembersih lantai, dan lain-lainnya. Videonya ada di belakang saya ini. Dengan adanya startup seperti ini, kita bisa mengurangi sampah plastik dari mulai diri kita sendiri atau reduce. Upaya lainnya adalah membeli makanan atau minuman dengan membawa wadah sendiri. Nah, di SMPN 13 Kota Tangerang, tempat saya bersekolah, ada namanya tradisi rantangan, di mana kita disarankan agar terbiasa membawa wadah sendiri saat membeli makanan atau minuman. Pembiasaan yang bagus, bukan? Nah, jika kita membiasakan hal-hal seperti yang tadi dibahas, maka setidaknya kita berperan serta mengurangi sampah plastik yang kita hasilkan setiap harinya. Yuk, kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Kurangi sampah. Pilih produk yang mendukung kegiatan Go Green. Terapkan 3R dalam keseharian kita. Akhir kata, bunga melati indah dipandang. Boleh dilihat, dipetik jangan. Ayo kita menjaga lingkungan. Anugerah terindah dari Tuhan. Kue talam di atas nampan. Dibuat ibu di waktu senggang. Menjaga bumi agar tetap nyaman, itu tugas kita semua, sayang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, nama aku Diva Alia Widyananda dari kelas 8C. Di rumahku ada banyak sekali tanaman, mulai dari tanaman yang kecil hingga tanaman yang besar. Aku rutin menyirami tanamanku setiap pagi hari dan sore hari. Tidak lupa juga aku menyirami tanamanku yang ada di pot-pot kecil. Aku juga suka menanam loh. Sesekali aku bertanam tanaman obat, tanaman hias, dan lain-lain. Setelah menanam, tidak lupa aku beri sedikit air. Agar tanamanku subur, aku memberi pupuk kompos untuk tanamanku. Tapi pupuknya nggak beli loh, aku bikin sendiri dari sisa-sisa sayuran. Bikinnya gampang loh, tinggal sisa sayuran itu kita taruh di tempat. Lalu ratain deh, nanti kita tumpuk dengan tanah. Lalu lakukan berulang-ulang sampai penuh. Terus kalau udah, kita tinggal semprotin cairan M4. Tapi sebelum menggunakan komposnya harus ditunggu beberapa minggu ya, biar komposnya jadi dulu. Nah, nanti baru deh ditaruh di tanaman. Nah, aku pakai kompos ini buat tanamanku. Jadi mereka bisa tumbuh subur deh. Demikian teman-teman, kegiatan yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa yang menjadi kader Kehati, kader Keanekaragaman Hayati SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Yuk kita peduli lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian beberapa contoh video dari para kader adiwiyata yang ada di SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Tadi sudah dicontohkan bagaimana kader pahlawan energi bekerja, kader Kehati bekerja, kader duta 3R. Semoga video-video tadi bisa menginspirasi kalian untuk lebih berinovasi dalam mengurangi
penggunaan sampah plastik satu kali pakai buang dan juga melakukan perilaku ramah lingkungan hidup yang lain. Baik, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Salam peduli lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembali.